sharing session aja ya. Kita sharing session aja. Kita buat rule santai aja karena yang mau saya sharing hari ini mostly adalah lebih kepada praktisi dari implementasi fiber to the home. Saya tidak akan banyak berteori karena kan teori kalau nggak salah sudah dijelaskan ya di materi sebelumnya. Baik itu mengenai detail daripada teknologi fiber itu seperti apa, komponen-komponennya seperti apa gitu ya. Kalau dari saya nanti saya akan lebih menjelaskan kepada prinsip kerja operation and maintenance ya. Operation and maintenance itu OM dan teknologi FTTH itu seperti apa. Tapi sebelum saya mulai, biar teman-teman nggak kaku juga nggak kaget, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya buat teman-teman. Nama saya Wisnu Wahyubowo. Kita mungkin nggak jauh beda umurnya, hampir seumuran juga. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau bertanya, boleh di chat, boleh angkat tangan, boleh langsung nyela. Mau nanya, Mas gitu ya, maksudnya nggak usah manggil Pak ya, karena masih muda juga saya. Ini background experience saya. Jadi saya sekarang di PT Tor Bersama Group sebagai FTTH Backend Department Head dari tahun 2023 sampai dengan sekarang. Saya juga pernah memegang Radio Network Engineer Department Head dari 2021 sampai 2023. Dan saya juga pernah memegang Asset Productivity Department Head dari tahun 2012 sampai 2021. Untuk latar belakang pendidikan, kebetulan saya lulusan S2 Universitas Indonesia, jurusan Manajemen Energi dan Tenaga Listrik. Saya juga punya satu paper yang sudah listing di ICGA, di IEEE, yaitu mengenai solar power BTS. Kalau teman-teman bisa search nanti. Dan untuk sertifikasi, saya juga megang sertifikasi K3 Tenaga Listrik dari Kemenaker. Itu sedikit perkenalan dari saya buat teman-teman semuanya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing ke saya nanti silahkan. Kita mulai ya. Kita akan eh, membahas 3 garis besar buat hari ini yang diamanahkan oleh Pak Dodi kepada saya. Yang pertama adalah kita akan membahas FTTH secara overview, globalnya seperti apa gitu ya. Lalu secara operation seperti apa. Lalu yang ketiga kita akan membahas mengenai running prosesnya atau instalasi mekanismenya seperti apa. Kalau nanti saya kecepatan, teman-teman bisa bertanya langsung ya, atau bisa langsung disela nggak apa-apa. Biar diskusinya lebih enak. Oke, sekarang kita mulai dari pengertian dari FTTH. Mungkin udah dijelaskan ya dari mentor-mentor sebelumnya bahwa sebenarnya FTTH itu hanya istilah. Yang paling benar adalah sebenarnya FTTX. Kalau teman-teman tahu ya, H di belakangnya itu bisa macam-macam. Karena kebetulan yang kita pelajari hari ini adalah fiber to the home, jadi belakangnya home. Tapi bisa jadi fiber to the building, fiber to the office, fiber to the district, fiber to the city, macam-macam. Jadi intinya ketika kita bicara tentang FTT atau fiber to the, nah itu adalah mostly yang menjadi main concern kita adalah pembawa transmisi datanya. Apa yang menjadi pembawa transmisi datanya di sini adalah teknologi fiber optik. Jadi teman-teman kalau ada kata istilah fiber to the home, fiber to the building, fiber to the work itu semua istilah yang sama, hanya endpointnya saja yang berbeda. Kalau home itu ya di rumah, kalau building itu ya di kantor, office itu di kantor, atau di suatu kawasan atau di suatu city ya endpointnya saja yang berbeda. Kalau di sini bisa dilihat sekilas yang dinamakan FTTH itu ini hanya ini ya home. Jadi fiber to the home itu yang dimaksud adalah mulai dari cloud sampai dengan BNG. Mungkin teman-teman sudah eh, belajar kemarin ya. BNG sampai dengan routernya adalah server atau agregator. Semuanya melalui media transmisi fiber optik dan sampai ke rumah pun melalui media transmisi fiber optik. Ini nanti akan saya bahas detail. Jadi saya hanya bahas kulitnya saja di bagian ini karena hanya overview saja. Lalu yang kedua, kalau teman-teman terminologi FTTH praktis di lapangan seperti apa sih? Nah, ini nih. Kalau di lapangan, kalau teman-teman lihat ada orang bawa tangga, pakai helm, naik ke tiang listrik, itu lagi istilah FTTH. Gitu. Kalau dulu orang bawa tangga, eh,
di motor gitu ya mungkin tuh jasa instalasi atau bersih-bersih AC gitu teknisi ya. Kalau sekarang itu melekat dengan teknisi atau engineering FTTH. Dan yang menjadi concern dari kita bersama adalah untuk orang-orang yang melakukan instalasi ini bukan sembarang orang. Mereka juga bisa kita katakan sebagai engineer ya, teknisi atau engineer karena mereka memiliki skill khusus yang mana nggak bisa dilepas dari teknologi fiber, misalnya seperti splicing, atau jika poolnya ini pool yang tinggi, mereka juga harus memiliki sertifikasi climbing atau memanjat. Jadi orang-orang yang teman-teman suka lihat bawa tangga pakai helm naik-naik yang listrik itu adalah actually mereka adalah seorang engineer ya, bukan bukan tukang gitu. Bukan mereka adalah engineer, engineer FTTH yang mana tugasnya adalah melakukan instalasi jaringan FTTH di rumah-rumah. Seperti itu. Sampai di sini penjelasan saya mudah dimengerti atau kecepatan ya? Di bisa ditanyakan atau di apa namanya di sela aja kalau memang penjelasan saya ada yang kecepatan atau kurang bisa dimengerti dari teman-teman. Kita lanjut. Saya khawatir nih kalau nggak ada suara, takutnya antara suara saya nggak nyampe atau nggak penjelasan terlalu cepat. Kita lanjut atau Lanjut, gimana? lanjut Bapak, lanjut, Lanjut, lanjut. baik. Iya, Nah, siap terima Bapak. kasih. Oke, saya lanjut. Ini adalah sedikit komparasi yang saya yakin juga teman-teman sudah diajarkan sebelumnya ya mengenai beberapa teknologi dari mulai FTTH, Fiber to the Home, ada LTE, Long Term Evolution, ada HFC atau CRTV, dan DSL atau ADSL. Nah, yang membedakan di sini adalah dari media transmisi ya. Media transmisinya kalau FTTH jelas menggunakan optik, kalau LTE menggunakan wireless, CATV kombinasi antara optik dan koaksial ya. Dan kalau DSL seperti teknologi telepon itu pure menggunakan kabel tembaga. Di sini yang membedakan sudah jelas ya di sini ada plus minus, ada untung rugi sebenarnya di sini. Tapi karena kita sedang membahas FTTH, jadi yang kita ambil di sini adalah plusnya FTTH, gitu ya. Plusnya FTTH di sini sebenarnya minusnya juga ada, nggak cuma plus doang ya. Yang semuanya ada plus minusnya di sini harusnya ada plus minusnya juga. Tapi karena kita lagi membahas FTTH, jadi kita garis besarkan kepada kelebihan-kelebihan apa yang ada di fiber optik. Kalau dari sisi media transmisi jelas bahwa FTTH memiliki keunggulan dari sisi speed, baik itu speed upload maupun download ya. Kita bisa baca sendiri, compare lah di sini, ini sangat besar. Namun yang pengen saya garis bawahi adalah dari sisi quality transfer data, di sini jelas kalau misalnya teman-teman perbandingkan Cooper atau Tembaga, itu secara media transmisi sangat-sangat ketinggalan zaman ya. Dan tidak bisa menjadi perantara untuk high speed data. Jadi yang bisa dikirim hanya sekitar satu untuk upload dan download itu maksimal di 8 mega. Begitu pula dengan CATV. Karena di sini ada kombinasi antara koaksial dan optik. Yang terbaru 3,5G kalau bahasa telekomunikasi ada LTE atau Long Term Evolution ya. Jadi dia eh, bisa dibilang 3,5G, bisa dibilang 4G juga bisa. Jadi middle term antara 3G ke 5G, teknologi nanggung. Sebenarnya bagus LTE itu karena dulu tesis saya dan skripsi saya juga pernah membahas LTE. Hanya saja karena teknologinya wireless, dependensi terhadap banyak faktor sangat mempengaruhi. Misal blocking building atau bangunan. Misal terkait dengan jenis area atau jenis bangunan yang akan ditembus. Beda antara bangunan dari kaca, bangunan dari kayu, bangunan dari balok. Meskipun gelombang itu bisa berbelok, tapi tetap saja ada degradasi sinyal di situ. Yang paling terasa adalah jaringan wireless sangat dependensi dengan cuaca. Ketika cuaca lagi tidak bagus, hujan. Nah, biasanya kan kita juga kalau hujan aja telepon suka susah nih, susah sinyal segala macam. Nah, itu adalah plus minus dari teknologi wireless. Sedangkan kalau untuk FO atau pure optical, secara teknologi bagus, secara quality data bagus, secara speed bagus, tapi ada tapi ya juga sebenarnya. FTTH ini secara material sangat rentan, rentan bending, rentan cutting. Jadi rentan untuk bending ketika bendingnya nggak benar, bisa jadi ada degradasi quality di situ, ataupun bisa jadi cutting. Cutting kan ketika kabel kita nyangkut di truk putus. Nah itu itu salah satu.
disadvantage atau minus point dari FTTH. Tapi itu tidak bisa dihindari karena apa? Karena sampai dengan saat ini teknologi FTTH adalah teknologi yang secara transmisi data memang yang paling cepat ya, paling cepat, paling canggih dan secara teknologi juga common dipakai di semua negara yang ada di dunia, baik di Eropa, Amerika maupun Asia. Saya izin lanjutkan. Sekarang kita tadi sudah membahas sedikit tentang overview FTTH secara garis besar. Dari peserta kita diskusi hari ini, kira-kira ada yang mau ditanyakin nggak sebelum kita lanjut? Atau ada yang kecepatan atau ada yang kurang jelas sebelum saya lanjutkan ke tahapan berikutnya? Jadi goal saya adalah supaya teman-teman bisa paham dari slide sebelumnya apa itu FTTH, apa itu implementasi di lapangannya, gitu ya. Tadi kan saya sudah kasih foto, oh orang lagi manjat itu adalah implementasi FTTH. Orang naik tiang, pakai helm, sedang masang kabel optik di tiang FAT namanya, nanti kita bahas juga, dan siap untuk mentransmisikan atau menarik kabel tersebut ke rumah customer. Itu namanya penarikan kabel itu yang disebut dengan proses instalasi jaringan FTTH. Nah, jadi teman-teman eh, yang nanti akan menjadi engineer, akan menjadi leader, akan menjadi supervisor untuk next ke depannya, bisa melihat dan bisa tahu gitu ya di lapangan, oh instalasinya seperti apa sih, gambarannya seperti apa, dan kalau teman-teman lihat orang di jalan, bisa tuh maksudnya untuk diskusi, Pak ini lagi masang FTTH ya gitu kan, saya bisa lihat komponennya, lihat materialnya, jadi sebagai seorang engineer ya, apakah teman-teman dari SMK kan melekat dengan engineer atau orang-orang yang ahli sekali untuk praktisi di lapangan, tidak ketinggalan informasi, karena jangan sampai ketinggalan informasi tentang FTTH, karena apa? Karena informasi internet, IoT, cloud sekarang dependensinya dengan networking. Dan networking yang paling reliable, paling cepat, paling affordable saat ini adalah melalui media fiber optik. Gitu. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan teknologi fiber optik. Minimal tahu bisnis proses, minimal tahu implementasi, minimal tahu kulit-kulit luarnya. Untuk detail nanti bisa dipelajari lebih dalam sendiri gitu. Oke, Itu ada yang resen dari Pak Ici ya. Silakan ya Pak silakan Pak. di unmute. Assalamualaikum Pak Wisnu, mohon maaf izin bertanya. Waalaikumsalam. Ya silakan Pak. Oke. Yang pertama, Hmm. apakah teknologi yang wireless atau yang WiFi itu sampai kapanpun tidak bisa mengalahkan yang wired, Bapak? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang tadi, bandwidth tadi yang upload download, itu kan kita tahu kan bandwidth sama throughput kan beda, Bapak. Lah, Betul. parameter apa aja yang bisa agar hasilnya optimal sesuai dengan bandwidth yang tertera, Pak? Misalkan gigabit Ethernet sampai 1000 misalkan. Terus yang tadi sampai 2,5 giga misalkan itu. Itu supaya ketika kita transmisi data bisa mencapai nilai segitu, itu parameter apa aja yang perlu kita perhatikan? Terus yang terakhir, Bapak, yang teknologi FTT itu kan macam-macam, Pak. Bedanya antara FTTH, FTTN, FTTC, FTTB sama yang FTTH itu apanya, Pak? Di bagian komponen apanya itu, Bapak? Itu aja, Bapak, sementara. Terima kasih, Pak Wisnu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ici ya tadi ya. Oke, saya mencatat ada 3 pertanyaan. Apakah teknologi wireless itu selamanya tidak akan bisa mengalahkan teknologi wiring yang pertama ya? Oke, saya jawab satu-satu dulu supaya tidak lupa. Jadi kalau untuk teknologinya antara wireless dan wiring bisa dibilang tidak ada istilah yang ini unggul, yang ini tidak unggul. Tapi dilihat dari dependensi daripada kebutuhan dari suatu area. Misalnya seperti ini. Ketika area industrial, distrik seperti di, kalau teman-teman bisa googling di New York atau di eh, markasnya Apple, markasnya Google tuh yang identik dengan banyak teknologi, biasanya mereka menggunakan teknologi 5G. Tapi untuk satu satu distrik itu aja. Artinya apa? Artinya di satu city itu sudah disetting antara gedungnya pendek-pendek gitu. Gedungnya pendek-pendek. Dari sisi lokasi kecil, tidak terlalu gede. Tuh. Dan untuk desain bangunannya pun semuanya tidak ada yang pure balok ataupun tertutup semua. Nah, ketika dengan kondisi seperti itu mereka confident untuk melakukan implementasi jaringan 5G. 5G-nya antara
satu titik BTS dengan BTS yang lain masih tetap menggunakan FO. Tapi untuk transmisi ke rumah customer atau ke kantor atau ke gedung-gedung tersebut mereka menggunakan antena MIMO ya, antena 5G. Artinya kan di sini ada hybrid teknologi nih untuk transmisi karena mereka mengharapkan high speed data dan mereka sudah tahu nih pasti jarak-jarak titiknya mereka menggunakan fiber optik. Tapi untuk sebarannya kalau menggunakan fiber optik semua ditarik fiber optik bisa jadi dari sisi cost akan mahal. Bisa jadi dari sisi estetika memang bisa dilakukan kabel tanah ya, tapi dari sisi estetika juga ada beberapa yang harus masuk dari atap dan segala macam itu dari sisi estetika kurang bagus. Jadi kalau dilihat apakah teknologi wireless itu selama tidak bisa mengalahkan wiring, bisa jadi bisa, tapi dari sisi penggunaannya seperti apa? Kalau misalnya digunakan FTTH kan FTTH, Fiber to the Home. Kalau kita bilang distribusinya hanya untuk satu klaster atau hanya untuk komplek gitu, mungkin high speed datanya lebih baik menggunakan kabel. Karena apa? Karena klaster itu kecil, jaraknya 100 meter, 150 meter gitu ya. Dan secara cuaca, mungkin Indonesia secara posisi garis khatulistiwa banyak musimnya yang nggak jelas atau banyak banyak perubahan-perubahan cuaca yang hujan deras atau misalnya banyak apa namanya banyak musim pancaroba. Nah dari situ bisa bisa didevelop FTTH. Tapi kalau misalnya secara networking jaringan negara kita siap seperti New York misalnya, dan New York pun nggak satu New York ya, ada beberapa distrik-distrik kecil doang tuh yang dibangun jaringan 5G kalau teman-teman lihat di YouTube itu hanya sekitar satu kota dan itu memang Masya Allah satu kota itu memang secara secara busy hour 24 jam tidak pernah berhenti. Oke, jadi investasi dari pemerintah setempat untuk membangun 5G yang berbasis wireless itu bisa dibilang tidak rugi gitu. Jadi nggak harus. Kayak misalnya nih sekarang perkembangannya untuk teknologi seluler. Seluler untuk transmisinya menggunakan fiber optik. Kenapa? Saat ini ya, karena banyak dengan perkembangan zaman banyak sekali teman-teman yang main game online, jual beli online, artinya butuh transmisi yang cepat. Tapi untuk penyebaran ke end user tetap menggunakan teknologi wireless. Kalau menggunakan fiber optik, nanti ditarik ke satu titik, baru titik itu akan menyebarkan sinyal lagi. Nah itu pasti costnya akan terlalu mahal dan secara aset, secara apa utility berantakan. Gak kebayang kalau misalnya jaringan fiber optik jebar di mana-mana nih sampai sampai ke titik sekecil apa gitu ya. Itu sampai di poin apa namanya POI atau point of interest itu ada fiber optik itu pasti akan semrawut banget gitu. Jadi tergantung kebutuhannya. Tuh, jadi kalau saya bilang sebenarnya dua teknologi ini wireless dan wired ini sangat erat untuk bergandengan sebenarnya karena wired itu erat kaitannya dengan high transmisi yang stabil, tapi punya kelemahan tadi rentan cutting dan rentan bending. Kalau untuk wireless itu dia bisa menjangkau semua, semua bisa kejangkau, cuman persentase jangkauannya itu tergantung dari kondisi area tersebut, dari sisi blockingnya, cuacanya, maupun dari sisi struktur atau kontur bangunan tersebut. Itu Pak Ici ya untuk pertanyaan yang pertama ya. Terus untuk pertanyaan kedua, untuk komponen itu untuk mendapatkan maksimum high speed gitu ya, kan berbeda dengan throughput. Jadi untuk parameter-parameter supaya jitternya kecil, oh sorry, untuk parameter-parameter supaya jitternya kecil, terus delaynya kecil. Nah, untuk jaringan FO ini ada standar minimal redaman. Nanti di FTTH, kalau khusus FTTH nanti ada angkanya. Nanti saya di slide berikutnya ada. Jadi redaman itu nanti tergantung dari banyaknya bending. Jadi kalau misal FO itu usahakan jangan terlalu banyak bending. Jadi makanya ada apa namanya tightnya sendiri ketika dia ngebending karena ketika dia ngebending satu bendingan itu bisa mempengaruhi redaman. Yang pertama, yang kedua adalah masalah jarak. Jarak sangat ngaruh. Jadi ketika jaraknya sudah lebih dari 300 atau 500 meter bisa jadi ada pengurangan sekitar 0,5 dB misalnya untuk pengurangan pengurangan redaman ya. Nah, itu yang harus dijaga. Kalau untuk FO memang kuncinya di dua itu, di panjang kabel sama jangan sampai terlalu banyak bending. Karena kalau terlalu banyak bending nanti akan bisa menambahkan degradasi sinyal. Lalu yang ketiga, kalau untuk beda FTTH, FTTN, tadi kalau untuk topologinya nanti kita jelasin di belakang. Secara topologi sama semua. Yang membedakan tadi kali ketika home, office, nanti adalah beda kapasitas. Beda kapasitas. Jadi misal
kalau FTTH itu nanti jaringan yang dibentuk dari OLT, yang saya jelaskan di belakang, optical line terminal sampai dengan FAT. Nah, OLT ini kapasitasnya berapa sih? Kalau untuk home berapa? Kalau untuk office berapa? Kalau untuk building berapa? Hanya membedakan itu saja. Gitu. Tapi at the end secara topologi sama semua. Makanya yang membedakan, makanya ada istilahnya FTTX. X-nya itu bisa home, building, bisa office. Semua teknologi FTTH bisa dipakai di building. Semua teknologi building bisa dipakai juga di office gitu ya. Yang membedakan nanti hanya dari sisi capacity sama teknologi input outputnya aja sih. Gitu Pak Eci ya. Oke, ada Oke. lagi yang bertanya? Eh, Satu lagi Bapak, Pak Wisnu. Boleh? Tadi yang Ya, di slide sebelumnya tadi kan ada apa itu CATV Bapak ya. ya, Nah, nah itu digunakan ketika apa itu Pak? CCTV atau apa itu Pak? Teknologi AFC itu Pak. ya. AFC ini betul. Jadi kalau misalnya pakai internet yang masih pakai roset zaman dulu, itu dari FAT, dari OLT atau dari FDT ke FAT biasanya mereka menggunakan kabel optik, tapi dari rumah ke tiang listrik itu masih pakai kabel koaksial. Kalau internet yang model lama, eh, kalau ada yang pernah, tapi saya belum tahu ya. Kalau di tempat saya nih, saya kan tinggal di Tangerang, itu kalau First Media masih pakai teknologi ini HFC. Jadi dia pakai optik sampai dengan tiang terakhir, nanti dari tiang ke rumah dia pakainya koaksial. Nah, secara speed itu juga benar. Jadi secara speed dia maksimal hanya 100 Mbps paketnya. Dan dia menawarkan kalau mau paket yang up to 200 Mbps, dia akan mengganti paketnya dengan pure optical. Nah, ada tuh, ada apa bahasa-bahasa sales kayak gitu. Jadi kalau HFC ini sebenarnya penggunaannya semua yang hybrid. Jadi penggunaan dari transmisinya sudah pakai optik sebenarnya. Tapi ke end user dia masih pakai koaksial, masih pakai kabel koaksial. Kalau di internet-internet itu biasanya yang ada rosetnya, ya ada kotak kecil. Nah, itu kotak sambungan itu di luar rumah itu. Jadi dari tiang listrik dia masih ada apa namanya satu kotak sebagai regulator gitu. Itu untuk merubah dari CFO nanti keluar di sini pakainya koaksial. Gitu. Seperti itu, Pak. Oke, Bapak. Nggih, matur nuwun, makasih Pak Ya, Wisnu. sama-sama, Pak. Oke, kita lanjut sedikit. Ini yang saya share sebagai pengetahuan aja. Pengetahuan dari sisi bisnis proses bisa jadi di FTTH, bisa jadi di teknologi seluler, bisa jadi di teknologi ICT. Jadi yang saya tampilkan di sini bisnis proses secara keseluruhan, tapi karena ini kita lagi bicara FTTH, kita bicara tentang FTTH ya. Karena namanya bisnis proses selalu dimulai dengan planning, dia dimulai dengan implementasi dan diakhiri dengan evaluasi. Jadi di sini bisnis proses FTTH adalah eh, kok tiba-tiba kalau kalau teman-teman berpikir kenapa tiba-tiba di rumah saya ada jaringan FTTH ya, ada IndiHome masuk misalnya atau ada Hello masuk misalnya itu mereka melihatnya dari sisi mana sih kalau kenapa bisa tiba-tiba nongol gitu. Nah, ini di sini nih prosesnya nih. Jadi ada namanya funnel. Funnel ini adalah cluster. Jadi ada satu tim intelijen dari operator atau dari pembangun network itu datang tuh ke rumah-rumah melihat dan menghitung, oh di rumah ini ada 100 kepala keluarga. Oh di rumah ini rata-rata isinya pelajar, artinya membutuhkan jaringan internet gitu ya. Oh di rumah ini kira-kira 80% orang yang tinggal militer, misal. Artinya kalau militer banyak dinas luar, jadi dia tidak membutuhkan jaringan internet. Itu mereka melakukan survei. Nanti output dari survei tersebut adalah funnel. Funnel ini adalah beberapa klaster. Jadi misalnya dari operator memberikan informasi ke kita nih, ke TBG. TBG, saya punya 100 klaster di area Wonosobo yang potensi untuk dibangun FTTH. Tuh. Nanti dari sana, dari informasi funnel ini, TBG akan melakukan survei. Kita akan survei. Oh bener nih data yang dari tim survei mereka. Kita resurvei lagi, kita cross check lagi. Apakah yang disampaikan benar gitu. Ternyata kita cek, oh ternyata yang 80% militer itu militernya udah pensiunan, misal. Artinya banyak menghabiskan waktu di rumah, bisa nih dibangun gitu. Misal seperti itu. Atau kalau misalnya oh daerah sini masih banyak pelajarnya. Tapi pelajarnya ternyata pelajar yang banyak tukar tukar apa tukar pendidikan ke luar negeri nih. Jadinya jarang di rumah misalnya. Akhirnya meskipun banyak pelajar tapi tidak bisa kita bangun. Itu based on survei nanti. Nanti dari survei tersebut kita akan balik ke desain. Desain di sini adalah untuk menentukan BOQ ya.
Istilah BOQ kalau teman-teman belum paham, BOQ adalah Bill of Quantity. Jadi kita akan menentukan berapa tiang kita bangun, berapa titik yang akan kita support, berapa OLT yang akan kita bangun. Tadi seperti saya jelaskan, kapasitas OLT misalnya ada 1000 pelanggan. Ternyata di komplek tersebut ada 2000 rumah yang potensi untuk dibangunkan FTTH. Artinya kita butuh 2 OLT seperti itu. Itu part of design. Lalu lari ke implementasi. Kalau teman-teman bicara implementasi di project implementation, itu mulai dari pengiriman material, implementasi, instalasi sampai dengan closing. Sampai dengan closing implementasinya. Jadi dari mulai pengiriman material, penggelaran kabel FO, kalau kita ngomong FO ya, integrasi itu setting network, instalasi, sampai semuanya nyala, sampai on. Nah, ketika on, ini adalah bahasa yang familiar di dunia teknikal yaitu adalah istilah RFS, ready for sales, artinya sudah siap dijual. Apapun itu, ngomongin teknologi seluler, ketika kita membangun tower ya, ketika kita membangun tower, kebetulan saya kan 12 tahun tadi ya di tower, saya bangun tower-tower makro. Ketika ada tower yang dikatakan, Pak, towernya sudah RFS, artinya tower itu sudah terbangun sempurna dan sudah siap untuk beraktivitas, bisa untuk dipakai, bisa on gitu ya, bisa untuk jual beli pelanggan. Nah, ketika sudah RFS atau sudah ready for service, sales melakukan penjualan. Datang ke rumah door to door, melakukan DSA istilahnya direct sales activity, melakukan penjualan. Lalu ketika sudah dapat customer dilakukan aktivasi. Aktivasi tadi apa yang dilakukan? Penarikan kabel IKR oleh tim maintenance kita. Tadi yang fotonya orang naik ke atas tiang itu ya. Nah, di sini ada 2 tahapan yang paling penting. Preimplementasi dari mulai funnel sampai desain, artinya tidak ada pekerjaan apapun di lapangan, masih belum ada pekerjaan apapun di lapangan gitu. Dan ini adalah implementasinya di tengah, lalu adalah pekerjaan post implementasi. Dan di tahap preimplementasi dari di survei dan desain ini ada satu tahapan yang namanya tahapan sitak atau permit atau macam-macam. Kalau sekarang sitak itu kepanjangan set acquisition. Permit itu artinya permit. Permit itu permohonan izin. Ada juga istilah sekarang ComHead, Community Head. Ada juga sekarang PR, Permit and Regulation. Intinya semua semua istilah tersebut adalah kita selaku kontraktor atau yang membangun jaringan di suatu wilayah itu meminta izin kepada pejabat setempat, baik boleh RT, RW, lurah, camat, untuk menggelar jaringan di dalam hal ini adalah jaringan fiberoptik atau jaringan FTTH. Jadi kita sebelum membangun jaringan kita pasti melakukan perizinan dulu ya, kulon dulu kepada tokoh masyarakat, warga, baik dan kepada pemangku pejabat daerah setempat. Ini sekedar informasi dan knowledge aja buat teman-teman. Kalau teman-teman membangun network, apapun networknya, mau ICT, mau teknologi seluler, mau FTTH, mau mobile, ini adalah aktivitas yang harus teman-teman lakukan. Mulai dari data cluster sampai dengan implementasi sampai dengan jualan ya, sampai dengan RFS. Ini sekilas eh, gambarannya. Tadi ketika survei yang dilakukan apa sih? Kita survei berangkat ke dalam cluster tuh tidak tangan kosong. Kita sudah membawa data based on Google Earth ya. Kita udah tag-tagin, oh di cluster A ada 100 customer misalnya. Ini kita lingkarin clusternya, kita datang nih satu-satu. Oh ini benar rumahnya ada. Yang di sini pohon misalnya, oh aktualnya udah jadi rumah gede nih. Bisa juga nih, artinya ada tambahan tambahan home pass lagi atau tambahan rumah lagi gitu ya. Yang disebut home pass di sini adalah rumah. 100 home pass artinya 100 rumah. 100 home pass artinya 100 rumah artinya potensi adanya 100 pelanggan. Jadi jangan kaget dengan istilah home pass ya di dunia FTTH artinya adalah rumah atau pelanggan. Nanti dari sisi planning kita bisa menentukan yang mau kita pasang tiang di mana sih. Nah, ini tiang-tiangnya nih. Tuh, di sini ada legendnya pool. Kita survei terus kita lihat ketika hasil survei kita tuangkan di KMZ. Oh, ini tiangnya tadi kita pasang di sini nih. Total ada berapa tiang nih? Total ada 10 tiang. Nah, ketika ada 10 tiang, kita masukkan ke dalam BOQ tadi. BOQ adalah Bill of Quantity. Outputnya nanti adalah nilai rupiah atau cost. Jadi teman-teman ketika membangun sebuah proyek, ketika sudah ada BOQ-nya, jadi teman-teman bisa lihat apakah cost yang direncanakan di awal masuk atau tidak dengan BOQ yang sudah dibangun. Ini yang tadi saya sampaikan ketika kita ada sitak,
Tadi kita melakukan identifikasi dengan pertemuan RT RW, bertemu dengan warga perumahan gitu ya. Lalu nanti kita ada sosialisasi juga dengan warga gitu. Nanti izinnya akan keluar. Izinnya dalam bentuk apa? Izinnya biasanya dalam bentuk surat bahwa eh, PT IndiHome misalnya atau Excel Home atau Fiber Home ataupun itu bisa melakukan pemasangan tiang dan bisa berjualan di area klaster yang dimaksud. Tuh. Dan ini terkait dengan instalasi bisa dibaca ya ini technical sekali. Jadi kabel udara bisa dipasang di tiang lama. Kalau ada tiang lama, kalau ada tiang baru, biasanya ada beberapa klaster yang sudah menyediakan tiang. Kalau di Jakarta dan di Tangerang tuh banyak. Klaster-klaster atau perumahan baru tuh sudah disiapkan tiangnya oleh developer supaya tidak banyak tiang. Jadi bisa dipasang di tiang tersebut. Lalu jenis kabel yang dipakai harus sesuai standar. Jarak antar tiang bisa 40 sampai 100 meter. Ini. Karena tadi menyesuaikan rumpun ataupun bisa menyesuaikan dengan kondisi dari klaster ya. Yang dimaksud rumpun itu seperti apa sih? Ada yang tahu nggak dimaksud rumpun itu seperti apa? Kalau ada yang bisa open mic untuk info ke saya nih. Rumpun itu apa sih gitu? Ya, silakan teman-teman, karena keaktifan juga kami, ya kurang lebihnya kita nilai juga sih, mungkin siapa yang aktif. Silakan. Ada yang tahu nggak teman-teman rumpun apa gitu? Salah nggak apa-apa. Kalau benar nanti ada hadiah dari saya. Nanti via Mas Dodi nanti saya infokan ke Mas Dodi. Biasanya tuh. Iya, Oh, Pak gimana Ici Pak? ya tadi. Oke. Gimana Pak? Mohon maaf Pak Wisnu mencoba menjawab. Eh, Untuk rumpun menurut saya itu lokasi atau tempat berkumpulnya beberapa tiang dari provider gitu, Pak. Jadi tempat ya, atau lokasi tempat berkumpulnya tiang itu, ya. Pak. Nanti dicatat ya Mas Dodi nomor HP-nya. Nanti ada hadiah dari saya. Oh iya, siap, siap. Iya, betul. Udah, udah. Jadi rumpun itu tadi benar tadi kumpulan. Biasanya kita naruhnya di rumpun itu karena biasa dari satu wilayah itu mengizinkan dibangunnya di situ aja. Emang titik itu untuk berkumpulnya tiang gitu. Jadi kalau teman-teman ngelihat, oh ini banyak tiang, taruhnya di situ lagi. Ya memang kita disuruhnya di situ dari sisi perizinan. Karena mereka emang tiangnya dikumpulin di situ gitu. Jadi ada satu jalan kalau di pinggir jalan raya ada 5 tiang ngumpul di situ. Ada lagi tiang baru dipasang lagi di situ ya memang itu. Jadi menyelesaikan rumpun. Kita nggak akan keluar dari rumpun ya, karena kalau keluar dari rumpun malah bisa-bisa ditegur sama aparat setempat ya, karena sudah disiapkan satu area memang untuk dikumpulkannya tiang. Tuh. Nanti dicatat ya Pak Dodi ya untuk Mas C tadi. Terus eh, pemasangan aksesoris menggunakan dot atau helical tadi ada jepitannya khusus ya untuk FO dan pemasangan select hanger di setiap 350 sampai 400 meter tergantung dari nanti panjang poolnya juga. Ini instalasi untuk pemasangan jaringan kabel optik di udara. Oke, kita masuk ke komponen-komponennya tadi. Untuk bangun jaringan FTTH itu apa aja sih yang harus di deploy atau apa aja yang harus dibangun networknya apa aja sih komponennya. Ini kita masuk di bagian ini. Eh, ini topologinya. Ini topologi FTTH, tapi eh, mostly seperti ini ya bangunannya. Cuman bisa macam-macam. Ini adalah yang implemented di tower bersama grup gitu. Jadi saya jelaskan sedikit. Kita akan bertemu dengan satu operator. Misalnya kita membangun apa namanya jaringan FTTH untuk XL misal. Nah, di sini nih perangkatnya XL nih. Di sini nih perangkatnya XL. Perangkat di sini isinya apa aja sih? Ini router, eh, card, FO. Pokoknya semua settingan-settingan supaya terbentuk satu jaringan IoT atau cloud ya untuk bisa melakukan internet. Jadi semua kode-kode, semua PPOI dan segala macam terekam di sini nih. Ini perangkat operator. Nanti kita jemput pakai kabel FO, kabel FO nih, dengan melalui beberapa tiang. Nah, ini komponen ini namanya disebut dengan jaringan backhaul atau jaringan main network atau backhaul. Kenapa disebut backhaul? Satu jaringan ini nanti bisa menelurkan beberapa jaringan FTTH di satu kota. Jadi satu
satu kota, misalnya satu Wonosobo, satu Sidoarjo, itu bisa jadi hanya ada satu perangkat operator aja di situ. Tapi idealnya tidak seperti itu. Idealnya kita punya beberapa backup ya. Karena kalau misalnya ada yang mati, bermasalah nanti. Nah, itulah kenapa disebut black hole. Karena kalau jaringan ini mati, black hole ini mati, putus, bending, ada yang cut, ada yang motong, ada orang jahat, ada orang iseng. Yang nggak tahu kalau misalnya di belakang sini ada banyak orang yang lagi menggunakan internet untuk sekolah, untuk bekerja gitu ya. Nah, ini satu kota bisa mati. Itu kenapa dinamakan black hole. Ini yang harus dijaga. Jadi dari backhaul nanti tarik kabel FO. Nah, di sini ada nomor 2 ketemu di satu titik yang namanya OLT atau Optical Line Terminal. Ini titik terminasi antara jaringan operator tadi di sini yang sudah kita bawa masuk ke jaringan kita, jaringan TBG atau jaringan kontraktor atau vendor yang membangun jaringan ya. Masuk ke sini, nanti dari OLT akan lari ke yang disebut dengan FDT, Fiber Distribution Terminal. Saya pakai istilah ini dulu, teman-teman gak usah kaget apa bingung nanya ini apa. Habis ini saya jelasin ada OLT, FDT, FAT semua saya jelasin. Jadi OLT ini isinya apa aja? OLT itu isinya ada harus ada listriknya, harus ada pondasinya. Nanti ada bayangannya. Ada lock outdoornya, ada power DC-nya, ada switch, ada patch core gitu ya. Dan ini yang tadi saya bilang dependensinya tergantung dengan konsep jaringan ya. Bisa jadi tadi kayak Pak Ice tanya, kenapa sih wireless antara wireless sama wired gitu ya? Kalau kita bangun lagi jaringan kabel FO end to end akan sangat mahal. Jadinya untuk peletakan OLT-nya nanti kita taruh di tower kita yang sudah terbangun gitu. Lalu di sini ada FDT dan terakhir ada ODP atau FAT. Istilah istilah ODC itu hanya beda istilah ya. ODC dan FDT itu sama. ODC istilah di Telkom, di IndiHome, FDT istilah di operator Excel. ODP istilah di Telkom, FAT istilah di Excel. Sama-sama optical distribution sama fiber access terminal. Ini sama, semuanya sama. Ini yang dimaksud. Apa itu OLT, apa itu ONT di sini? Jadi ini gambar dari internet biasa saya kutip. Jadi OLT perangkat yang menjadi jalur terminasi titik akhir dari layanan jaringan optik pasif yang memiliki fungsi melakukan konversi sinyal antara sinyal listrik yang OLT dan ONT. Jadi pengertian ini saya kutip dari Google ya, tidak saya edit. Memang apa namanya bahasa literaturnya seperti ini gitu, konversi sinyal sebenarnya. Tapi intinya tadi, jadi tempat titik temu antara jaringan operator sama jaringan yang TBG punya. Kalau teman-teman lihat wujudnya aktualnya seperti ini. Nah, ini di set, ini OLT kita nih. Isinya apa? Ini isinya nih, kalau dibuka. Ada OTB, ada router, ada rectifier, dan ini ada slot-slot card nih di sini nih. Kalau saya boleh bedah lebih dalam seperti ini. Di sini ada nomor-nomornya nih, ada yang disebut OLT sendiri nih, ini ada cardnya gitu ya. Fungsinya buat apa? Nah, tadi yang Pak Icia tanya. OLT ini ada kapasitasnya. Ada kalau kita bisa nyebutnya 1K, 2K, 4K gitu. K itu kan K ya, artinya ribu. 1K 1000, 2K 2000, 4K 4000. 1000, 2000, 4000 itu apa sih? Itu jumlah customer. Jadi ketika kita bangun planning awal, kita bangun satu klaster tersebut ada 2000 eh, customer atau 2000 pelanggan atau 2000 rumah. Ya udah kita beli OLT yang kapasitasnya minimal 2000, 2K gitu. Lalu ini dalam dalam rak itu ada lagi namanya rectifier. Rectifier fungsinya untuk mengubah jaringan power AC menjadi power DC ya. Karena teknologi telekomunikasi fully semuanya DC power. Semuanya BTS, FTTH itu semuanya DC power. Jadi pasti membutuhkan rectifier untuk mengkonversi dari power AC ke power DC. Lalu ada juga DC PDB ya, untuk DC powernya. Ada baterai. Baterai buat apa? Buat backup ketika listrik mati. Ketika listrik mati, mau nggak mau OLT harus di backup oleh power supply cadangan yaitu baterai. Baterainya standarnya 4 jam. Kenapa 4 jam? Ini untuk
waktu tempuh yang dibutuhkan supaya tim yang bawa genset bisa datang. Kita kasih spare waktu. Kan kalau misalnya teman-teman lihat kan ada orang suka bawa genset tuh, apa namanya, genset datang, orang bawa mobil. Nah itu ketika mati tuh bisa kita spare ya. Kita pakai baterai dulu selama 4 jam sambil menunggu tim yang bawa genset datang ke site. Ada yang mau ditanyain dari teman-teman sementara ini untuk OLT? Ini fan buat pendingin ya, fan buat pendingin supaya tidak panas. Biasanya di atasnya juga ada sirkulasi udara. Dan ini adalah eh, apa namanya, alarm-alarm ini tuh cuman buat detektor aja. Kita biasa pakai NMS, Network Monitoring System, nanti ada buat ngelihat apakah ada smoke detector. Smoke detector itu kalau misalnya ada perangkat kita yang berdus gitu ya, atau heat itu kalau suhunya panas, itu semua ada alarm nyala, nanti ada tim kita yang datang ke lapangan. Dan semuanya itu termonitor semuanya melalui NMS, namanya Network Monitoring System, itu pakai IoT. Jadi udah pakai teknologi monitoring sistem, ketika alarmnya nyala atau sensornya nyala, kita dimanapun, di head office, di Jakarta, dimanapun tuh kita bisa mendeteksi, oh nih OLT di daerah Wonosobo panas nih gitu. Kita bisa kirim orang untuk melihat apakah ada perangkat yang rusak, misalnya fan-nya rusak jadi panas, atau misalnya ada perangkat yang terbakar, seperti itu. Dan untuk yang ini namanya OTB, Optic Termination Box. Ini yang nanti lari ke FDT atau FAT. Di sini nih, kalau lihat topologinya dari OLT ada FDT. Nah, yang lari ke FDT ini adalah kabel-kabel yang ini, kabel-kabel yang ada di sini nih, dari OTB nih. Jadi dari OLT masuk ke OTB, OTB masuk ke FDT. Ini tempat apa, termination box-nya gitu. Ada yang mau ditanyain dari teman-teman? Maaf Pak Wisnu mau tanya lagi. Silakan Pak. Nggih. Untuk yang tadi yang dijelaskan terkait backhaul OLT tadi itu Hmm. seperti apa Pak bentuk mitigasinya? Barangkali ada kerusakan atau sabotase atau gangguan alam kayak misalkan ada banjir atau gempa gitu. Itu ada backupnya nggak? Kalau di jaringan kan ada istilah kayak failover gitu atau Ya, yang lain. Itu gimana ya. Pak? eh saya tidak, ini ya, tidak apa namanya, tidak, harusnya harusnya saya tampilin masukan yang bagus. Jadi biasanya network kita tadi ada dua kaki, Pak Ici, ya benar. Dua kaki itu artinya kita punya dua backup. Jadi tadi saya sampaikan di sini idealnya satu aja sudah terbangun cukup gitu ya. Tapi yang terpasang untuk network-network yang sudah mature ya, kayak misalnya kita TBG, bangun network tuh nggak sembarangan. Ketika kita bangun develop satu kota Wonosobo misalnya, itu ada beberapa jaringan backhaul yang kita tarik. Jadi kalau misalnya perangkat operatornya ini ada satu, kita punya jaringan satu, ada lagi jaringan di atasnya satu, di bawahnya lagi satu gitu. Bisa jadi ada tiga atau empat. Jadi ketika satu putus, potong, banjir atau rusak, itu masih ada backupnya. Jadi kalau misalnya istilahnya kalau di FO tuh ada proteksi, jaringan proteksi. Yang disebut dengan jaringan proteksi di teknologi FO adalah itu tadi, jaringan proteksi. Jadi ketika ada network yang putus, yang penting ya bisa backhaul-nya atau OLT-nya. Kalau FDT atau FHT kan bisa kita sambung. Karena yang mati hanya beberapa tempat ya. Tapi kalau OLT mati, itu satu kota bisa mati. Kalau backhaul-nya mati, satu kota bisa mati. Nah, kita pakai aktifkan jaringan proteksi. Dan proteksi yang paling bagus itu biasanya yang modelnya ngering. Jadi ketika putus masih bisa narik dari mana-mana. OTBG itu jaringannya sudah proteksi semua. Jadi kita ada beberapa server kalau di Sidoarjo, di Wonosobo, atau di Jambi yang kita sudah bangun, ada semua jaringan kita sudah terproteksi jadi PIC ya. Jadi nggak kalau secara perangkat nggak bisa ya, karena ini kan hardware ya, harus diganti, bener tadi. Dan hardware itu butuh waktu. Ketika diganti, ada waktu untuk terminasi, ada waktu untuk instalasi, ada waktu untuk konfigurasi. Nah, daripada membutuhkan waktu yang lama, akhirnya kita mengaktifkan network proteksi tadi atau backup lah. Mati satu, nanti yang satu lagi akan otomatis nyala, Pak. Seperti itu. Dan jaringan proteksi itu juga rutin kita cek ya, karena jangan sampai ketika mati, proteksinya juga mati. Nah, itu kan masalah bagi kita.
Oke, baik, Pak. Yang OLT itu kan biasanya ada di pinggir-pinggir jalan itu, Pak ya. Ini Iya, misalkan aja, Pak. Misalkan di trotoar ada yang nabrak gitu misalkan. Itu kan ada proteksi seperti yang Pak Wisnu jelaskan tadi. Itu besok itu dibenerin pondasinya, dibangun lagi di situ atau pindah lokasi tuh, Pak, biasanya, Pak. dilihat berapa kali OLT. repetitif biasanya, Pak. Dilihat berapa kali repetitif biasanya. Kalau misalnya dalam Oke. sebulan dia hanya sekali, bulan ke depan nggak ada isu, bulan ketiga nggak ada isu, artinya selama 3 bulan sekali sekali doang ya. Artinya itu kan case by case. Tapi kalau misalnya dalam sebulan ambrol, 2 bulan ambrol, akhirnya kan bisa jadi itu kesengajaan dari pihak-pihak lain ya, mau ngambil, mau apa, itu pasti dipindah. Jadi nanti Oh, dilihat trennya siap. Pak, apakah itu pekerjaannya repetitif atau case by case aja gitu. Insiden kalau kita bilang. Oke, oke. Termasuk penentuan lokasi milihnya di situ itu apakah ada pertimbangannya juga itu, Pak? Betul. Makanya Oh, kalau gitu. kita punya, kalau di TBG kan punya tower Pak. Nah, OLT kita taruh di tower Pak. Di dalam tower. Karena tower kita ada penjagaan Oh, 24 jam sama ada CCTV-nya. Jadi iya, semua iya. barang kita semua di dalam set nih Pak. Ini ada pagarnya nih. Gitu. Nah, Oh, eh, kalau misalnya yang nggak punya site, misalnya kayak Republik, ya. Oksigen gitu Telkom ya. itu, Telkom Iya, kan ada di sana. iya dia Oh, taruh di pinggir jalan biasanya. gitu itu ya, benar. Iya. Nah, kalau udah tahu itu OLT, kalau Bapak putusin kabelnya itu bisa mati satu satu oksigen daerah situ gitu misalnya misalnya backhaul gitu. Makanya kita cari pengamanannya dalam site. Iya, iya, benar. Benar, Pak, benar, Pak. Makanya kadang-kadang saya lihat di pinggir jalan itu lah ini kalau misalnya ada perusahaan gimana gitu. Iya, kita lanjut ke FDT. FDT tadi eh Fiber Distribution Terminal ya. Jadi ini titik terminasi dari OLT sebelum ke FAT gitu. Jadi ada di tengah-tengah jalan dan tiang listrik biasanya di atas. Nah ini nih. Ini kotaknya. Antara OLT sama FDT disambungkan dengan kabel fiber optik ya, karena semuanya full fiber optik. Jadi FDT ini hanya sebagai middleware aja. Nanti dari sini, dari OLT masuk ke FDT. FDT itu biasanya ada di depan cluster. Nanti satu cluster itu biasanya satu FDT. Nanti dari satu FDT baru disebarkan ke beberapa FAT. Ini FAT-nya nih. Nah, ini yang lari ke rumah-rumah. Ini kalau di internet ya terarea seperti ini, pengertiannya ya titik terminasi antara FO jaringan FO ke rumah pelanggan itu namanya FAT. Kalau tadi FDT kan titik terminasi antara OLT dengan FAT. Ini kalau yang kotak-kotak kecil, nah kotak-kotak kecil di atas rumah, sorry di atas rumah, di dalam klaster itu FAT. Kalau kotak-kotak, kalau bingung ini besar kecilnya besaran mana ya pasti besaran FDT. Tapi kalau bingung ya di pinggir jalan itu udah pasti FDT, yang dalam klaster rumah itu udah pasti FAT. Karena FAT yang ke rumah customer ya, ke rumah pelanggan. Dan ini yang terakhir ONT atau Optical Network Terminal. Ini macam-macam ya. Ini yang TBG punya. Jadi saya kasih aktual terpasang seperti ini. Kita punya dua brand saat ini ada Faber Home dan ZTE. Dan ONT kita saat ini sudah dual band ya, bisa 3G dan 5G juga. Nah, ini kira-kira hardware-hardware atau network komponen dalam pembentukan jaringan FTTH dari mulai OLT sampai dengan FAT. Dari mulai OLT, ODC atau FDT, ODP atau FAT. Jadi sebenarnya yang dipasang oleh teman-teman installer di rumah itu end produknya aja cuma narik kabel dari FAT ke rumah gitu. Tapi di belakang itu sebenarnya panjang. Ada tarikan dari FDT, ada tarikan dari FDT ke OLT. Tadi yang Pak Ica bilang dari OLT sebenarnya nanti ada lagi tarikan ke eh, main backhaul. Tapi dari backhaul dipecah lagi ada beberapa karena kita punya jaringan proteksi beberapa ya untuk plan A, B, C kalau misalnya mati satu kota gitu. Apalagi kalau misalnya ada apa namanya pemadaman, pemadaman yang secara massal gitu ya. Nah, itu ada blackout, misalnya istilah PLN blackout. Nah, itu nanti kan kita harus menentukan wilayah atau residen mana yang tidak kena blackout. Nanti kita pakai jaringan proteksi di wilayah tersebut. Seperti itu. Nah, ini menyambung ke pertanyaan yang tadi nomor 2 sebenarnya. Besar apa komponen apa aja sih untuk mendapatkan maksimal upload atau download? Nah, ini angka ideal, tapi tergantung acceptance dari user atau customer juga. Jadi di OLT itu kita maksimal itu redaman tuh di 2 sampai 4 dBm, di FDT
masuk FDT itu -1, keluarnya di -10, sampai terakhir di ONT. Nanti ada alat pengukurannya namanya OPM, Optical Power Meter ya. Dia tidak boleh lebih dari -24 dBm. Sebenarnya tergantung. Kalau ditanya di atas itu bisa dipakai nggak Pak? Bisa. -26 bisa, 27 bisa. Tergantung operatornya mau pakai angka standar berapa. Tapi angka yang common dipakai yaitu -24. Karena kita di operator ini sekarang -26 masih bisa ditoleransi. Karena secara upload dan download, misalnya kita mengaktifkan paket 30 Mbps itu ya dengan receive sinyal RS value-nya itu -27 pun kita masih bisa dapat yang download 30 Mbps pun kita masih bisa dapat angka 37 sorry 27 atau 25. Jadi masih 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 make sense lah untuk dipasang di angka tersebut. Ini hanya angka ideal saja sebenarnya. Untuk network komponen sudah semua dijelaskan dari OLT sampai dengan FAT. Kita masuk ke preparation untuk running instalasinya ya. Ada yang mau tanyain nggak dari teman-teman? Kalau nggak ada, nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya. Pertanyaan saya, kepalanya panas nggak? Nggak kan ya? Karena kan yang saya sampaikan di sini mesti banyak ke praktisi ya, bukan ke rumus-rumus. Saya mau masukin rumus-rumus nanti, karena kan teman-teman kan lebih banyak eh, rumus-rumus itu cuma buat ini sih, pola pikir dan pembuktian terbalik ya. Kayak tadi misalnya jaraknya lambdanya berapa gitu ya, frekuensinya berapa. Kalau kalau teman-teman tanya kenapa makin jauh FO redamannya makin besar ya? Karena kalau teman-teman lihat kan rumusnya kan frekuensi itu apa sih? Lambda dikalikan dengan F. V atau kecepatan kan lambda dikalikan dengan F. Kalau misalnya lambda atau panjang gelombangnya makin jauh, makin gede, artinya kan V-nya makin kecil kan? Karena kan kalau dibalik kan nyari nyari frekuensi kan berarti V per lambda. Kalau lambdanya makin gede, makin gede, makin gede, nah kan angkanya F-nya kan makin kecil. Itu cuma pembuktian terbalik aja untuk pola pikir. Tapi kalau untuk praktisinya kan yang saya sampaikan tadi lebih ke implementasi di lapangan buat teman-teman nanti ke depannya. Kita bisa lanjut atau mau istirahat karena kepalanya panas? Enggak ya harusnya ya. Lanjut ya berarti ya. Oke, kita Gitu lanjut. lanjut. Kita lanjut ke preparation. Oke, teman-teman ketika kita mau merunning suatu project, operation preparation itu apa aja sih gitu. Yang pertama harus dibikin apa? Kita bikin manpower-nya dulu. Berapa lama, berapa orang, struktur organisasinya seperti apa, sistemnya mau pakai seperti apa, materialnya seperti apa. Itu harus dijelas ya di depan. Lalu kita melakukan training. Training ini terkait dengan apa? Dengan vendor. Kenapa dengan vendor? Yang tadi saya sampaikan. Kebetulan TBG pakai produk ZTE dan Fiber Home misalkan. Artinya kan kita harus menguasai 100% kemampuan dari perangkat-perangkat itu. Kalau rusak gimana, kalau misalnya ada lemot gimana, kalau misalnya mau restart via aplikasi gimana, itu semua harus kita pahami dulu. Jadi kita nggak bisa relay 100% tergantung ke vendor. Ketika ada isu, kita telepon vendor, kelamaan, customer keburu komplain. Jadi kita pasti ketika akan running suatu operation, pasti setelah preparation kita akan training. Semua produk end to end, FAT-nya mereknya apa, OLT-nya mereknya apa, FDT-nya mereknya apa, semua kita training. Kita harus tahu gitu. Lalu kita simulasi. Simulasi itu nanti ketika real praktek di lapangan biar nggak kaget. Jadi saya selalu mensimulasikan eh, home connect. Tujuan kita bangun FTTH adalah home connect tadi tuh. Kita mulai trial case langsung di rumah, datang ke rumah pelanggan, pelanggan pura-pura ya, pelanggan pura-pura tapi kita simulasiin, terus kita tarik kabel, kita ukur-ukur, kita cek-cek semuanya sampai dengan instalasi selesai berapa lama sih sebenarnya gitu. Jadi kita bisa mengukur kemampuan. Kenapa? Hubungannya sama apa? Hubungannya sama ini tadi, manpower. Misalnya nih satu hari kita punya pekerjaan, punya target 20 instalasi gitu ya. Satu orang itu hanya bisa sanggup melakukan satu hari satu instalasi. Berarti kan kita butuh 20 tim. Kalau misalnya satu orang bisa ngelakuin dua instalasi, artinya kita hanya butuh 10 tim, 10 orang. Nah, itu kenapa kita butuh simulasi untuk membuktikan bahwa preparation dari manpower yang kita sediakan sudah sesuai dengan kebutuhan. Lalu terakhir, setiap kita sudah melakukan instalasi, kita melakukan evaluasi. Evaluasi ini kita lakukan reguler, kita bisa minta masukan dari customer secara langsung atau bisa juga kita minta masukan kepada operator.
terkait dengan kualitas networknya bagus apa enggak, kualitas instalasi kita bagus apa enggak gitu. Tim kita ramah apa enggak, staff kita ramah apa enggak, itu semua kita lakukan evaluasi. Karena apa? Karena supaya kita bisa develop ya, kita bisa berkembang juga. Jadi kita nggak kacamata kuda, nggak mau terima masukan gitu. Nanti kita nggak bisa berkembang. Ini preparation kita sebelum kita membangun jaringan FTTH. Lalu apa aja sih pekerjaan-pekerjaan dari eh, apa namanya tim FTTH kita yang di lapangan gitu? Ada tiga, tiga pekerjaan besar dan semuanya terpisah. Ini bukan satu orang ya, ini tiga orang. Jadi ada tiga tim. Jadi harus ada tim IKR, instalasi kabel rumah, ada tim preventif, ada tim korektif. Fungsinya satu-satu nih kita jelaskan. IKR atau instalasi kabel rumah adalah orang yang tadi manjat ke tiang untuk narik kabel dari FAT ke rumah pelanggan. Itu namanya tim IKR tuh. Ini tiga-tiganya engineer nih. Tiga-tiganya engineer atau technician gitu ya, teknisi. Dia fungsi untuk melakukan instalasi kabel ke rumah pelanggan. Lalu ada lagi tim preventif. Preventif adalah tim yang melakukan pemeliharaan dan pengecekan rutin. Tadi yang ditanyakan Pak Icia tuh, oh ini kalau ada apa-apa gimana? Ini nih, kita melakukan preventif nih, rutin. Jadi preventif ini tujuannya untuk apa? Untuk menghindari adanya tindakan korektif. Beda preventif sama korektif apa? Ada yang tahu nggak? Yang tadi jawab udah dulu di stop. Ada yang bisa jawab lagi terus saya kasih hadiah ya Mas Dodi ya. Dicatat. Bedanya preventif sama korektif apa? Ya, silakan teman-teman dijawab. Siapa? Jangan Pak Icia lagi ya. Iya, yang lain. Yang lainnya apa ayo? Sebentar. Mungkin harus. Ya, bedanya preventif dan korektif tuh pertanyaannya. Ini di dunia operation, tuh teman-teman harus paham nih. Kalau enggak, bukan orang operation maintenance nanti. Yuk, Karena akan ada istilah korektifnya gimana nih? Preventifnya apaan nih? Nah, itu pasti seperti itu tuh. Lagi iya, teman-teman pasti nanti kan banyak terjun ke lapangan ya, Pak Dodi ya. betul, betul. Ayo, selain Pak Icia, tanya preventif dan korektif. Atau kalau malu, di chat aja mungkin. Sebentar, sebentar. Di chat. Ya. Dan masih di sana, atau bedanya preventif dan korektif. Silakan, teman-teman. Icia lagi Ini tuh. jangan yang PC lagi ya. Ini udah banyak yang jawab nih. Tuh, Enggak, jawab salah nggak apa-apa. Nggak usah takut salah, kan dibenerin. silakan, Ya apa teman-teman. bedanya? Preventif dan korektif. Jadi, Ini istilah umum ya sebenarnya ya, preventif sama korektif ya. kita next aja nih. Mungkin ada pertanyaan lain di materi lain. Atau gimana, silakan poin. Oh, ini ada yang jawab siapa nih? Ya, ya, betul. Ya, orangnya masih sama yang jawab. Dari jawab ya tadi. Pak Icia udah jawab tapi eh, direct ke saya, nggak apa-apa. Betul sekali. Jadi preventif itu pemeliharaan. Jadi pencegahan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mudik ya ke bengkel, itu kan pasti preventif. Cek dulu mobilnya ke bengkel gitu. Padahal dipakai sehari-hari kan jalan aja. Cuman teman-teman melakukan pengecekan itu namanya preventif. Kalau korektif itu perbaikan. Di sini udah ada bahasanya nih. Pemeliharaan dan pengecekan rutin dibaca aja udah menjawab nih sebenarnya. Korektif itu perbaikan gitu. Jadi ada tiga tim. Kenapa filosofinya harus dibagi tiga tim? Tidak boleh ada tim IKR melakukan instalasi kabel rumah gitu. Ketika melakukan instalasi, tiba-tiba ada kerusakan nih.
kerusakan material yang harus diganti. Nah, ini harusnya tim korektif yang datang, tim yang berbeda. Kenapa berbeda? Supaya tim IKR ini bisa bergerak ke rumah customer atau ke rumah pelanggan yang lainnya. Itu. Itulah kenapa kita mewajibkan antara tim IKR, tim preventif, sama tim korektif berbeda-beda. Dan tim preventif ini setiap hari kerjanya keliling. Kita buat hitung-hitungannya seperti ini gampangnya. Satu daerah punya jaringan fiber optik 100 kilo misalnya. Nah, dalam 1 bulan itu 100 kilo tuh mereka udah harus ngecek tuh. Dibagi 30, berarti harusnya harusnya satu hari mereka melakukan pengecekan kabel FO 3,3 kilo. Mana yang benar, mana yang rusak, mana yang benar, mana yang rusak. Nah, kalau yang benar ya udah ditandain. Oh, berarti kabel klaster ini benar semua, kalau yang rusak. Yang rusak gimana? Nanti mereka akan lapor ke tim korektif. Tim korektif di klaster B jaringannya rusak nih, tolong dicek dan diperbaiki. Nah, itulah fungsi dari 3 tim ini, IKR, preventif, dan korektif. Preventifnya juga bisa nemu nih. Misalnya tadi yang Pak Ici tanya, di backhole-nya rute ini banyak bendingan nih. Teman-teman korektif coba deh tolong diperbaikin. Nah, paralel teman-teman korektif perbaikin untuk jalur backhole-nya, sementara kita pindah ke jalur yang lain. Tadi ke jalur proteksi yang lain. Supaya apa? Jangan sampai baru down dulu baru korektif jalan. Itu namanya tim preventifnya nggak kerja gitu ya. Kalau misalnya tim korektif itu jalannya kalau ada yang rusak, itu ibaratnya kalau bahasa operation adalah tim pemadam kebakaran. Harusnya jangan sampai api nyala dulu. Tim preventif itu harusnya ngecek dulu jangan sampai api muncul, tapi ada potensi api muncul, baru tim korektif dikasih tahu ini ada potensi api muncul nih, tolong dipadamin sebelum api nongol. Nah, itulah bedanya. Jadi ada tim IKR, preventif, dan korektif. Dan tiga-tiga ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki specialty FO ya, mulai dari pengukuran, penyambungan kabel, pemeliharaan gitu ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat scope of work. Udah tahu kan istilah scope of work-nya ya, SOW. SOW-nya apa aja? Ini bisa dilihat nih. Tim preventif lah. Tim preventif itu selalu melakukan pengukuran, pengecekan. Artinya apa? Ketika ada angka-angka atau ada standar-standar yang tidak terpenuhi, mereka harus melapor ke tim korektif. Kalau tim korektif pasti ada istilah rektifikasi. Rektifikasi itu artinya apa? Perbaikan. Perbaikan. Rektifikasi rumah ya, perbaikan rumah berarti. Rektifikasi jalan ya, perbaikan jalan berarti. Rektifikasi, reparasi, itu sama aja. Dalam istilah teknikal biasa disebut dengan rektifikasi. Ini scope of work-nya atau main job-nya. Mereka harus membersihkan apa, di FDT membersihkan apa. Nih, FDT harus dibersih. Supaya apa? Supaya clean dan clear. Pengukuran powernya, labelingnya seperti apa gitu. Korektif juga seperti itu. Dan IKR tadi aktivitasnya apa aja ini? Melakukan aktivasi, melakukan dismantle perangkat. Ini semuanya ada SLA-nya. Jadi kerja tuh sebagai tim korektif, preventif maupun tim EKR itu semua ada SLA-nya. Jadi nggak bisa asal-asalan gitu. 1 bulan harus selesai, 1 bulan harus selesai, ini semuanya ada nih. Ada hitung-hitungannya semua. Tuh ya. Nah ini tools-toolsnya. Tools-toolsnya ada OLS, optical laser, ada OPM, optical power meter. Ini semuanya ini sama ya fungsinya, cuman beda beda jenis aja. Ini buat ngukur apa namanya center ini buat teman-teman kalau misalnya nyenter bisa tahu dari apa FO-nya putus di mana apa enggak gitu. Ini peralatan yang mereka bawa dari mulai peralatan tang sampai palu buat masa-masa ke rumah pelanggan ya, kabel, kabel prekon, UTP, terus untuk alat ukurnya ada OLS, OPM, untuk transportasinya setiap kota yang kita bangun jaringan fiber optik kita pasti punya base camp atau home base. Jadi ketika kita bangun jaringan di Wonosobo misalnya, berarti kita punya home base tuh di Wonosobo, dekat area cluster. Nggak mungkin nanti eh, home apa jaringannya di Wonosobo tapi home base-nya di Banjarnegara gitu ya, itu nggak mungkin. Jadi pasti kita bangun home base di setiap cluster yang kita bangun jaringan FTTH-nya gitu. Terus alat-alat bantu instalasi dan pengetesan. Pengetesan kenapa kita ada laptop? Teman-teman pasti jarang kalau lihat instalasi FTTH bawa laptop. Kalau kita wajibkan bawa laptop untuk yang install paketnya di atas 100 mega. Kenapa? Karena untuk HP itu nggak standar. Ada HP yang bagus, tapi ternyata pas dites pakai apa namanya bandwidth test atau speed tester itu
belum tentu hasilnya gede gitu. Yang udah pasti itu pakai laptop, terus kita colok dengan kabel UTP. Itu triknya nih. Kalau teman-teman melakukan instalasi di rumah pelanggan, terus pelanggan komplain, Pak, ini kok nggak segede iklan sih Pak, pakai HP saya ya, HP Bapak aja yang diganti. Kenapa? Kita bisa buktikan, coba colok laptop, pakai kabel UTP. Kalau emang sama angkanya, berarti yang bermasalah perangkat mereka gitu. Karena saya udah pengalaman ngetes di rumah-rumah pelanggan, kebetulan HP saya jelek, teman saya pakai iPhone gitu ya, tapi lebih bagus dapat speed testnya punya saya. Jadi harga dan kualitas HP tidak berbanding lurus dengan hasil speed test ya, tergantung. Tapi ada juga di rumah pelanggan yang satu lagi, HP dia lebih bagus daripada saya, speed test dia lebih bagus juga gitu. Jadi yang aktual, benar aktual memang menggunakan laptop dan UTP kabel ya. Itu aja untuk operation dan maintenance-nya. Sekarang kita masuk ke part terakhir, part instalasi, running activity, apa aja sih yang dilakukan oleh tim installer ketika melakukan instalasi FTTH. Ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut? Teman-teman ada yang mau ditanyakan sembari mungkin Pak Wisnu tarik napas dulu ya. Gue istirahat sebentar. Silakan teman-teman atau mungkin Pak Icia lagi nih bisa silakan Pak Icia. Ada lagi yang mau nanya silakan. Kalau lewat chat ditunggu teman-teman untuk pertanyaannya. Kalau nggak ada, kita lanjut ya, Pak Dudi berarti ya. Ya, silakan Pak. Oke, teman-teman, eh, karena untuk melakukan instalasi jaringan FTTH ke rumah pelanggan itu adalah kita singgungan dengan pelanggan ya. Beda sama teman-teman preventif sama korektif. Kalau preventif sama korektif kita bebas, teman-teman, senyaman mungkin. Yang nyaman rambutnya gondrong ya silakan gondrong gitu. Yang nyaman pakai celana bolong di bawah ya boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk instalasi ke rumah pelanggan, kita punya basic etik atau kode etik atau basic policy yang harus diterapkan di rumah customer. Jadi instalasi-instalasi yang dilakukan di rumah, installer wajib seperti ini nih. Berpenampilan rapi, menggunakan ID card, menggunakan safety belt ketika naik, menggunakan celana panjang tidak sobek, wajib wangi gitu ya. Itu wajib wangi itu harus karena kita ke rumah customer dan customer itu jangan sampai meninggalkan kesan yang buruk. Dan jam kerjanya juga jam kerja sesuai dengan slot. Jadi kalau instalasi itu biasa ada slot-slotnya. Slot-slotnya itu tergantung dengan kesepakatan pelanggan ya. Kalau di kita ada 4 slot dari mulai jam 9 sampai jam 12, jam 1 sampai jam 3, jam 5, jam 3 sampai jam 5, terus jam 6 sampai jam 8 maksimal. Tuh. Nah, ini yang harus dilakukan sama mereka dan ini eh, wajib ya. Jadi teman-teman, kita sampai membuat teks. Gimana cara mengucapkan salam, gimana cara mengucapkan terima kasih gitu. Karena 100% kita udah punya tim instalasi di lapangan, tim survei di lapangan. Sekarang netizen itu banyak, sosial media tuh banyak. Kalau zaman dulu orang install install aja, pulang pulang aja. Kalau sekarang bapak datang install nggak nyapa, ih installernya TBG jutek-jutek banget sih. Nah, itu kejadian. Ih installernya pergi datang, pergi nggak pakai izin, pulang nggak pakai permisi. Nah, padahal basically teman-teman teknikal ya, apalagi teman-teman dari SMK nih, jago banget tekniknya ya. Tapi agak sedikit keterampilan untuk ngomongnya karena banyak bertindak daripada bicara gitu kan. Nah, kalau untuk tim installer harus sedikit ditingkatkan level banyak bicaranya. Karena mengucapkan salam, terus berperilaku sopan santun, rapi wangi, ngobrol ketika diajak ngobrol itu poin penting buat mereka. Karena nanti akan ada penilaian setelah instalasi apakah tim kita ramah, tim kita baik, dan ya itu sih kalau penilaian tuh ini ya poin kecil lah. Yang jangan sampai terjadi adalah masuk ke dunia maya sebenarnya itu sih yang harus diperhatikan. Jadi setiap pagi, every day, setiap hari kita melakukan reminder ini ke tim installer kita di lapangan. Dan kita memastikan setelah habis instalasi dan saat instalasi pagi ada morning briefing, kita ingatkan ini. During instalasi kita ingatkan, Bapak menginstalasi di rumah A, jangan lupa salam ini. Setelah instalasi Bapak jangan lupa pamit ini. Itu kita ingatkan terus-terusan. Karena kecenderungan teman-teman teknikal itu hanya bekerja tapi tidak memperhatikan komunikasi gitu.
Ini activity untuk penarikan kabel. Jadi yang harus dilakukan apa aja sih? Kabel ditarik maksimal 200 meter. Supaya apa? Supaya tidak ngelendoy ya, gelantung-gelantung gitu. Terus 35 meter dari tiang terakhir harus ada tiang. Dari rumah ke tiang terakhir itu jaraknya 35 meter supaya tidak membahayakan. Harus cek level sinyal dulu apakah bisa diinstal atau tidak gitu ya. Lihat juga spare kabelnya, spannya seperti apa. Nah, ini semua yang kita lakukan sebelum melakukan instalasi di rumah pelanggan. Aktivitas ini dilakukan di FAT tadi tuh. Perhatikan rute kabel, cek level menggunakan OPM. Jadi nanti ini dicek dulu, oh ada sinyalnya bagus, eh, apa redamannya bagus ya. Minus tadi kan ada yang minus 16 sampai 24, jangan sampai di atas itu, lalu bisa dilakukan instalasi. Nah, ini instalasinya, pemasangannya simple, mudah, tapi banyak yang keliru. Kita pernah menemukan instalasi ONT di atas, jadi ada rak. Mungkin dia mau internetan di dapur ya. ONT-nya di atas dapur tuh di atas kompor, panas, lemot, 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 lemot. Kita datang, kita survei, oh, ONT-nya lokasinya di lokasi yang panas. Jadi ONT-nya bermasalah. Jadi pastikan ONT ada di area terbuka, udaranya bagus, tidak terkena panas, dan tidak ada di tempat yang tertutup. Dan yang flow terakhir sebagai informasi aja, ini berbeda produk, berbeda flow proses. Jadi yang kita garap saat ini bekerja sama dengan XL, ini flow prosesnya. Nggak simple teman-teman. Untuk melakukan instalasi satu rumah itu ada tim di lapangan, tim IKR, ada tim preventif dan korektif di area cluster. Jika ada gangguan mereka turun tangan. Ada juga tim di home base, di home office, di head office di Jakarta. Kita yang melakukan konfirmasi ke pelanggan. Jadi tidak ada interaksi antara tim IKR dengan customer langsung karena rentan terjadi tips, rentan minta suap gitu. Atau tim IKR nanti komunikasi sama pelanggan tiba-tiba naksir atau ngontek WhatsApp chat. Nah, itu kan merusak brand kita ya, brand TBG dan merusak integriti dari pekerjaan kita. Jadi pertama kita dapat work order, terus kita orang Jakarta nih, orang head office nih nelpon ke pelanggan. Bapak atas nama Bapak Dodi mau diinstal. Oke, ya udah Bapak tunggu ya 10 menit lagi tim kami datang. Itu yang melakukan call adalah kita, bukan tim IKR. Lalu kita call tim IKR lagi. Tim IKR nanti 10 menit lagi datang ke rumah Pak Dodi, alamatnya di sekian. Kita tidak boleh memberitahu nomor telepon pelanggan kepada tim IKR. Lalu kita verifikasi, ketika sudah datang, kita verifikasi rumahnya betul enggak, alamat rumahnya betul enggak, foto-foto rumahnya sesuai apa enggak, Bapak betul mau langganan apa enggak. Ketika sudah verifikasi, lalu kita tarik kabelnya, FAT-nya tadi, kita aktifasi ONT-nya, lalu dilakukan pengecekan WiFi coverage. Melakukan WiFi coverage itu fungsinya buat apa? Untuk memastikan bahwa satu area itu semua tercover. Jadi kita nggak main tinggal-tinggal aja. Ketika kita sudah pasang ONT, kita wajib melakukan pengecekan minimal 3 area. Kamar, dapur, taman, meja makan, gitu. Kalau rumahnya rumah yang besar sekali minimal 3. Kalau rumahnya rumah yang sederhana, ya minimal 3 ruangan. Kalau rumahnya cuma ada satu ruangan, ya udah satu ruangan itu aja dicek. Jadi kita memastikan bahwa, oh, pada saat kita pulang jangan sampai, Pak, ternyata di dapur saya nggak nyampe Pak WiFi-nya. Itu harus dicek dari awal. Lalu ada upload dokumen, ada tanda tangan BAST biasanya, tanda tangan kesepakatan. Lalu setelah itu selesai instalasi. Dan teman-teman, sebagai informasi, dari flow ini semuanya dilakukan by system. Kita tidak ada pekerjaan manual. Semuanya dilakukan pakai handphone, pakai mobile phone. Jadi aplikasi kita namanya WOMS. Kita punya WOMS, work order, manajemen service. Nanti semuanya itu dari HP. Notifikasi pelanggan, verifikasi, telepon, aktivasi semuanya pakai HP. Semuanya sudah menggunakan teknologi ya. Dan ini yang kita lakukan selama ini ketika kita memanage tim IKR. Jangan dikira memanage tim IKR itu gampang ya. Wah, susah. Susah karena apa? Orang kita punya 1.000 tim IKR di 7 provinsi, misalnya orangnya berbeda-beda. Jadi mau nggak mau kita harus melakukan daily checkpoint morning briefing yang tadi saya sampaikan. Diingatkan do and don'ts-nya apa, diingatkan basic etiknya seperti apa, dan diingatkan juga ketika melakukan satu kesalahan, Bapak Ibu, jangan merasa aman. Karena ketika sudah selesai instalasi, kita akan melakukan internal audit.
kita datang ke rumah pelanggan, random nih, random. Seminggu setelahnya kita datang ke beberapa rumah, kita cek apakah Bapak dilakukan instalasi oleh Bapak Reza, misalnya. Iya, Pak Reza gimana Pak pada saat datang? Apakah eh, wangi, apakah bersih? Nah, kita kita tanya-tanya apakah minjem-minjem alat, terus semua kita tanyakan di situ. Kita memastikan bahwa instalasi berjalan dengan lancar. Nah, dan ini eh, pekerjaan tim preventif korektif tadi untuk melakukan pengecekan-pengecekan network. Mereka melakukan pengecekan tim preventif sebelum hari-hari instalasi. Misalnya rumah Pak Icia mau diinstalasi hari Rabu, ya udah kita cek tuh FDT-nya Pak Icia yang mengcover aman nggak, FAT-nya aman apa enggak. Kalau aman semua kita save. Kalau nggak aman, tim korektif harus perbaiki sebelum kita instalasi. Jangan sampai pas instalasi, Pak mau diinstalasi FO-nya cut Pak. Wah, efeknya apa? Customer komplain, Pak Icia komplain. Janjinya saya diinstal hari ini. Nggak taunya ini belum selesai. Lagi ngapain sih Pak? Lagi nyambung ke BLFO nih, lagi splicing. Ah, lama Pak, saya mau pergi nih, baru mau pergi. Udah Pak, saya cancel. Nah, jangan sampai seperti itu. Gitu. Dan kita juga standby mitra-mitra korektif kita di sekitar area instalasi supaya kalau ada isu di lapangan bisa segera dilakukan korektif atau perbaikan. Itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan dari Pak Dodi atau dari teman-teman semua. Silakan teman-teman. Kami sudah sesi diskusi. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ini semuanya beda-beda ya SMK-nya ya? Ya, beda-beda Pak. Ada yang dari Bandung, Sidoarjo, Jember kalau nggak salah. Ya. Oke. Ayo, silakan teman-teman yang mau bertanya. Kalau malu, silakan di chat aja mungkin. Pak Icia lagi. Ya, sembari menunggu siswanya, mungkin Pak Icia. Silakan Pak kalau mau bertanya. Oke, mohon maaf Pak Wisnu, mau izin bertanya Ya Pak. terkait tiang Pak Wisnu. Iya. Tiang di desa saya itu kan, ini katanya sih mohon konfirmasi aja benar apa salah ini. Hmm. Tiang itu kan ada yang miliknya Telkom, ada yang miliknya provider yang lain gitu. Nah, Ya. apakah itu boleh nggak kita misalkan nitip, misalkan ada siswa atau kita lah di rumah mau bangun yang mohon maaf yang RT RW net gitu, terus Ya, ya. perangkatnya kita nitip di situ, apakah boleh atau gimana? Terus yang kedua tiang itu apa ya istilahnya? Ada cirinya nggak? Oh ya kalau yang tiang warna hitam ini miliknya provider A, kalau yang warna ini modelnya ini miliknya provider B gitu Pak. Itu. Yang Hmm. terakhir Pak, kan di daerah saya juga kan ada itu tadi Pak, kayak BTS tadi Pak. Nah, BTS itu kenapa kok nggak beli aja tanahnya situ, kok pakai sistem kontrak gitu Pak, atau sewa gitu Pak. Gitu aja Pak. Oke. Oke, matur Oke. nuwun. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eci ya. Untuk pertanyaan pertama, secara undang-undang tidak boleh kalau untuk tiang. Jadi tiang itu harus pakai tiang sendiri. Kalau misalnya RT RW net ya berarti bangun tiang sendiri, misalnya bambu atau pulau kecil gitu ya. Tapi biasanya kalau RT RW net itu selama aparat desa itu memberikan surat izin kepada pihak-pihak Telkom atau pihak PLN, biasanya kalau disetujui boleh sebenarnya. Tapi based on undang-undang sebenarnya nggak boleh. Tidak boleh tiang itu dipergunakan selain oleh pemilik dari tiang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ciri-cirinya ada Pak. Kalau misalnya IndiHome itu biasanya di atas tiangnya ada strip merah putihnya. Gitu. Semua tiang ada. Kalau misalnya merek publik biasanya di atasnya warna biru. Terus kalau misalnya apa namanya bisnet di atasnya biasanya silver. Itu ada, semuanya ada ciri khas tiangnya. Bapak lihatnya di ujungnya aja, di top top tiang. Itu biasa ada cat yang berbeda. Nah, itu antara antara tiang satu provider dengan provider lain tuh beda-beda gitu. Terus kalau untuk yang ketiga, sebenarnya pertanyaannya malah malah kalau kami dari provider yang bangun BTS ya biasanya itu lebih mengharapkan dibeli Pak. Itu. Tapi kalau untuk dibeli itu biasanya dari pemilik tanah itu agak sulit karena kalau di daerah itu biasanya pertama tanahnya itu belum SHM.
tanahnya masih tanah girik atau tanah-tanah yang masih tanah warga atau tanah desa, tanah adat itu yang sulit. Kalau misalnya di area perkotaan biasanya kita beli. Kenapa? Karena untuk beli itu secara capex lebih murah daripada kita sewa. Karena kalau sewa itu OPEX-nya per bulan sorry per tahun harus perpanjang lagi, per tahun perpanjang lagi gitu. Dan secara harga itu bisa dimainin sama yang punya tanah. Wah, kita tahu nih area ini rame terus nih, pasti nggak bakal pindah nih towernya gitu. Akhirnya tahun ini sewanya 10 juta, tahun depan naikin 100 juta deh gitu. Tapi dari sisi tower provider ternyata tidak ini juga, tidak masalah juga kalau saat ini karena memindahkan tower itu sekarang gampang, Pak, ternyata. Relokasi tower itu sekarang gampang. Ketika tanah ini nggak mau ya udah, kita bisa pindah gitu. Karena dari sisi perizinan aparat pemerintah juga membantu kita untuk mencari tanah ya kalau untuk pindah-pindah. Karena apa? Karena targetnya kan kita digitalisasi nih. Ketika tower satu mati, itu biasanya Kominfo juga bingung karena area tersebut tidak tercover oleh jaringan seluler. Jadi artinya negara kita ada satu miss atau satu bolong network itu mereka juga punya KPI sendiri sih. Semua daerah itu setiap desa itu terjangkau dengan area telekomunikasi. Kalau ditanya pengen beli, kita pengen beli. Cuman saat ini kalau untuk di area pedesaan biasanya tanahnya tanah girik sama tanah adat. Kalau di kota udah dibeli biasanya. Karena lebih murah secara capex dan secara aset kita juga nambah aset sebenarnya. Gitu. Oke, lanjut Pak Wisnu. Yang ini menarik ini. Yang tower itu kan kebanyakan kan warnanya yang tower yang besar itu Pak. Yang provider itu kan kebanyakan warnanya merah putih Pak. Yang triangle itu yang Hmm, besar itu Pak. Itu hmm, katanya beberapa itu isinya nanti antenanya ada beberapa provider gabung jadi situ. Itu bener apa enggak? Itu yang pertama. Apa hanya mulainya miliknya Telkomsel aja gitu. Yang kedua, enggak. Heeh. dalam Hmm, lanjut Pak. yang kedua ini terkait sama yang ngapunten yang dulu ada korupsi dari Menkominfo sebelumnya itu loh Pak. Terkait Hmm, yang nah itu kan di daerah-daerah yang 3T itu kan terkendala itu tadi belum ada towernya. Itu gimana itu ya. Pak? Kita sebagai orang awam itu mencermatinya gimana itu? Apa gara-gara nggak ada tower itu gimana Pak korupsi itu tadi Pak? Yang Oke. menyebabkan koneksi internetnya nggak merata itu loh Pak. Oke, Hmm, macam hmm, hmm. Pak Wisnu. Ya, sama-sama. Kalau untuk yang pertanyaan pertama tadi, betul. Jadi kebijakan pemerintah per tahun 2009 keluar SKB 3 Menteri, di mana satu tower itu wajib dipakai oleh beberapa operator. Karena apa? Karena terlalu banyak tower. Kalau tadi rumpun pool masih oke ya, tapi kalau rumpun tower itu mengerikan sepertinya gitu. Sedangkan pemerintah butuh adanya tower untuk komunikasi masyarakat, untuk digitalisasi, apalagi sekarang IoT, jualan online, nah, itu sekarang sangat-sangat butuh tower. Gak mungkin gak ada tower. Tapi di satu sisi kalau semuanya banyak tower, eh, kalau dari sisi quality network bangunan infrastruktur tuh gak ada masalah, nggak perlu takut ada tower dibangun itu. Cuman dari sisi estetika, kalau banyak tower tuh kan kurang bagus gitu ya. Makanya akhirnya dibikinlah SKB 3 Menteri di mana satu tower itu ada beberapa operator namanya tower bersama. Seperti itu. Jadi ada SKB 3 Menteri, wajib ada satu tower itu bersama-sama. Bukan tower bersama perusahaan ya, satu tower itu bersama-sama. Jadi satu tower itu bisa dipakai multi operator istilahnya. Gitu. Nah, kalau yang tadi terkait dengan isu-isu yang daerah 3T itu sih kalau saya baca di internet ya itu bukan masalah teknisnya ya. 3T itu bagus sebenarnya untuk dibangun. Cuman di sini yang jadi isu kan sebenarnya pembiayaannya, pengajuannya BOQ-nya berapa tadi itu, tapi aktualnya yang dijadikan uang tuh berapa. Itu sih Pak Icia. Misalnya Pak Icia mau bangun rumah, BOQ-nya 800 juta misalnya gitu. Pak Icia dapat 800 juta dari desainernya bilang nih kalau bangun rumah A 800 juta. Nah, Pak Icia tapi nyampaikan kepada kontraktornya, saya mau desain ini harganya harus wajib karena Pak Icia anak lurah misalnya wajib 400 juta ya. Nah, kan Pak Icia dapat 400 juta tapi 400 jutanya buat Pak Icia sendiri, 400 jutanya buat bangun rumah gitu Pak. Ya, Lebih ya, kepada komersil sih bukan kepada teknikal. Kalau misalnya tujuannya mah bagus Pak supaya tidak ada area-area yang tertinggal. iya, iya, iya. Siap-siap Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi Pak Dodi. Siap. Satu lagi Pak Wisnu, satu lagi, satu Oh lagi. ya, silakan silakan. Nah, kapan hari itu ada Dudi kami ketika UKK Bapak ini itu ngasih saran aja beliaunya. Jadi kan selama ini yang kita tahu kan cara pengecekan radaman itu kan
selain pakai ini apa laser tadi, yang VFL Hmm. tadi itu, Pak, kan bisa juga Hmm. pakai media converter, Pak, gitu. Hmm. Tapi katanya beliaunya bilang kalau bisa jangan langsung pakai laser gitu, nanti supaya nggak rusak gitu loh. Media converternya mendingan pakai media converter aja atau pakai yang satunya lagi saya lupa, Pak, OFL apa apa gitu, Pak, yang khusus untuk laser gitu. Apakah memang benar, Pak, kita nggak boleh langsung nyoba redaman dari kabel drop core tadi menggunakan yang laser tadi, Pak, yang VFL tadi, Pak, Ya, gitu, Pak. Gitu. resikonya di material, Pak. Oh, Jadi gitu. Gimana? jadi kalau sering copot pasang itu bermasalah betul. Satu, pigtailnya bisa rusak, dua, kabelnya gampang putus, betul tadi. Karena ketika kita melakukan pengukuran dengan laser itu kita cabut dari patch core kita cabut. Nah, itu Ya. pigtailnya tuh banyak bermasalah tuh di situ tuh. Nanti pas karena kan Hmm. namanya material dipasang kan colok pasang bisa dol ya. Nah, di Ya. situ sih Pak. Nanti redamannya jadi besar malahan. Gitu. Betul Hmm. itu tadi. Ya, ya. Berarti disarankan nyobanya redamannya pakai, kalau menurut Pak Wisnu lebih baik kita pakai apa itu? Kalau pakai media converter, tapi masalahnya kita tidak bisa akurasi atau presisi melihat nilai redamannya sama titik putusnya di mana. Gitu. Hmm. Kalau Ya, pakai OPM masih bisa tahu di titik mananya. Gitu. iya, iya. Jadi memang ada plus minusnya. Kalau kita kan pengen Ya, cepet ya pasti kita pakai OPM. Gitu. siap, siap, siap. Terima kasih Pak Wisnu. Sama-sama Pak. Baik, teman-teman masih ditunggu kalau ada yang mau bertanya. Setelah ini mungkin nanti saya minta tolong untuk teman-teman on cam dulu. Lalu eh, jangan jangan lift dulu. Nanti ada link post test untuk teman-teman selesaikan. Tapi kalau yang sudah selesai nanti bisa lift gitu. Ya, saya tunggu beberapa detik lagi. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti kita on cam untuk dokumentasi kegiatan ya teman-teman ya. Saya tunggu mungkin 10 detik lagi kalau ada yang teman-teman mungkin bisa dinyalakan sebentar kameranya. Nanti kita dokumentasi kegiatan dulu. Mungkin teman-teman Pak Ijiat juga sudah on cam. Oke, nanti tunggu apa-apa dari saya dan mungkin Pak Wisnu bisa di stop share screen terlebih dahulu, Pak. Pak, ayo yang belum silakan. Oke, ini ada lagi yang on cam. Mbak Tri, terus Mbak Sifatul Karomah, Mas Muhammad Juan Daniel bisa ya. Ya, aba-aba dari saya ya. Tiga, lagi. Aba-aba dari saya satu, dua, tiga. Baik, saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Wisnu sebagai narasumber pada siang hari ini. Eh, Mungkin bisa live meeting, tidak apa-apa. Terima kasih. Nanti teman-teman jangan live meeting dulu ya, karena untuk mengerjakan podcast yang akan saya share seperti itu. Oke.
Terima kasih Pak Dodi dan teman-teman semua. Semoga yang sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Saya izin pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Terima Pak kasih Pak Wisnu. Wisnu. Sama-sama Pak Ijia. Teman semua izin pamit.